Selamat datang dalam ibadah akhir tahun, ibadah pengucapan syukur. Kita sudah sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2024. In a few hours, we will leave the 2024 and we will welcome the 2025. Kita akan berdoa dan bermeditasi sebelum kita mulai ibadah kita. Baiklah, di dalam doa dan meditasi kita renungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya kepada kita sepanjang 2024 sampai kita masih bisa berada di sini pada malam hari ini. Ya, kita akan mulai doa dan meditasi kita. Let us reminiscing how good God is in our meditation, how He loves us, how His love is so great for us. Let's start our prayer and meditation. Ibadah kita malam ini agak berbeda daripada ibadah hari Minggu. Kita hanya akan memuji-muji Tuhan, mengucap syukur, dan nanti kita akan mendengarkan sharing, kesaksian, dan juga renungan daripada firman Tuhan. Mari kita akan memuji-muji Dia, kita akan puji Dia dengan 3 lagu berturut-turut. Ya, kita akan memuji Dia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan lanjutkan lagi dengan pujian Terima Kasih Tuhan. Kiranya ketika kita menyanyikan pujian ini, sungguh-sungguh kita ingat betapa baiknya Tuhan pada kita, betapa setianya Dia pada kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Kita akan lanjutkan dengan satu pujian lagi, The Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. all my
been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life, All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of all God. my life you have been faithful. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Because your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. 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 With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I would like to invite Ibu Sandra. Mari kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Let us pray. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas siapa Engkau, bahwa Engkau baik dan murah hati. Father in heaven, we thank you for who you are, that you are kind. Truly, you are so kind to us and gracious. Engkau menyertai kami, menemani kami dengan belas kasihan dan kasih karuniamu dalam perjalanan hidup kami hingga di penghujung tahun ini. You are with us, accompanying us with your compassion and grace in our life journey until the end of this year. Kami bersyukur punya Allah yang setia dan pengampun seperti Engkau. We are grateful to have a God who is faithful and forgiving like you. Tuhan, kami ingin menutup
dan merayakan malam tahun baru bersamamu. Lord, we wanna closing and celebrate the New Year's Eve together with you. Dengan memuji dan menyembah Engkau, Allah kami yang besar, by praising and worshiping you, our great God. Kami ingin juga menikmati kehadiran Tuhan dan persekutuan dengan semua yang hadir di sini Tuhan, sebagai satu keluarga besar dalam Tuhan. We also want to enjoy God's presence and fellowship with all who are present here as one big family in God. Terima kasih Tuhan. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. We will listen to an offering of praise by Ibu Santi dan Ibu Devi. Ya. Dengan judul Thank you Lord for your blessing on me. Why the world look upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof up above me, I have good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Now it's your turn to sing, everybody. There's a roof up above me, I have good place to sleep. There's food on my table
and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Amen. Thank you, Bu Devi dan Bu Santi. Bu Devi tanya sama saya, kenapa sih mau dengerin lagu itu mulu katanya. Ya, nggak pernah bosen ya, lagu itu mengena di hati. Ya, ucapan syukur kita. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan kesaksian dari Bapak Luser Mangunsong. Saya persilahkan. Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sebenarnya nggak begitu pintar ngomong, tapi karena saya mau meninggikan Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di dalam tahun 2024 ini pasti kita mempunyai banyak persoalan, suka duka, tapi percayalah bahwa Tuhan itu tetap setia bagi yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan itu selalu baik. Saya mau menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya, khususnya di tahun 2024 ini, bahwa saya mempunyai pengalaman bahwa saya itu antara bulan Juli sampai Oktober, saya itu mendapat penyakit, yaitu penyakit prostat. Walaupun saya mendapat penyakit itu, saya selama bulan Juli sampai bulan Oktober itu, saya tidak bisa buang air kecil karena prostatnya terlalu besar. Saya sudah 4 kali ke emergency karena nggak bisa buang air kecil. Setiap saya nggak bisa buang air kecil, saya ke emergency. Demikianlah selalu sampai 4 kali. Dan juga pernah saya di Bangkok, demikian juga. Saya nggak bisa buang air kecil, saya ke emergency. Sehingga saya bisa buang air kecil itu hanya dibantu dengan kateter. Jadi selama saya lebih kurang 4 bulan, saya itu mempergunakan kateter sehingga saya bisa buang air kecil. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan, apapun persoalan dalam hidup saya mengucap syukur. Karena aku tahu bahwa segala persoalan saya yang saya hadapi itu bukannya suatu membuat saya itu mundur, tapi membuat saya lebih kuat dan lebih dekat sama Tuhan. Ada beberapa yang rahasia sehingga saya itu bisa kuat, yaitu hanya berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan, mintalah maka aku akan memberikan kepadamu, katanya gitu. Jadi saya selalu minta sama Tuhan, kok saya ini nggak bisa buang air kecil, kenapa harus pakai kateter melulu gitu. Akhirnya saya tetap dikasih obat. Biasanya waktu saya di Bangkok itu dalam 5 hari dikasih obat bisa buang air kecil. Kenapa di Amerika dengan obat yang sama selama berbulan-bulan nggak bisa buang air kecil gitu loh. Sehingga saya masuk ke emergency gitu loh.
ya satu-satunya cara saya untuk saya lebih kuat itu yaitu dengan berdoa. Udah itu dengan penyembahan sama Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu hadir dengan puji-pujian. Gitu loh. Jadi setiap kali saya melakukan hal ini sama Tuhan. Tapi saya yakin bahwa Tuhan akan dengar segala doa saya maupun penyembahan saya. Udah itu dengan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hidup bukan karena roti, tapi dengan firman Tuhan. Saya selalu mengingat akan firman Tuhan ini. Hidupku bukan karena roti, tapi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya suatu saat. Udah itu di Mazmur 119 mengatakan ayat 105, firman-Ku adalah pelita kakimu dan terang jalanku. Saya percaya ini. Pada suatu saat saya pergi ke dokter urologi saya yang ada di Pomona. Di situ dokternya selalu yang negatif melulu gitu loh. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya orang yang mempunyai perkataan yang negatif, saya terus terang aja nggak suka mendengarnya gitu loh. Karena saya tahu Tuhan itu Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Karena di Matius 19 ayat 26 mengatakan, saya ingat persis di firman Tuhan itu. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin gitu. Saya ingat persis itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan yang demikian, bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara. Jadi waktu dokter itu mengatakan, lu kalau nanti nggak surgery, you akan mati katanya gitu. Jadi saya nggak suka dengar hal-hal yang demikian gitu loh. Harus dia tunjukkan surgery-nya bagaimana gitu loh. Saya nggak suka. Hanya saya pergi ke primary dokter saya, kayaknya saya ini nggak setuju dengan perkataan dokter yang dari Pomona ini. Saya bilang gitu, kalau bisa saya meminta the second opinion gitu loh. Ternyata dokter ini mengasih, kamu mau nggak di UCLA katanya gitu. Wah, saya sangat senang sekali gitu loh, bahwa saya tahu di UCLA itu adalah rumah sakit yang baik dan juga dokternya juga yang baik. Waktu saya disetujuin di rumah sakit UCLA, kita ketemu sama dokter itu, dia tanya saya, kamu udah berapa kali ke emergency sehingga kamu nggak bisa buang air kecil katanya gitu. Saya bilang more than 4 times, saya bilang gitu. Wah, kamu pasti ada challenge untuk surgery. Ya, saya tetap berdoa sama Tuhan supaya kalau memang surgery, saya berdoa sama Tuhan, tolong berikan dokter yang terbaik dan juga dipergunakan alat yang terbaik. Saya setujunya dengan dokter ini, kalau begitu kita periksa darah dulu katanya gitu, periksa darah dan segala macam. Nanti kalau sudah periksa darah nanti baru ke MRI. Jadi ada step-stepnya gitu loh, bukan enggak langsung surgery gitu loh. Jadi saya setuju dengan advice daripada dokter itu. Setelah saya di MRI, dia bilang begini, the good news is, katanya gitu, bahwa kamu itu nggak ada spread apa-apa, katanya gitu, hanya prostatenya yang membesar. Jadi rupanya itu surgery ini bermacam-macam, ada beberapa gitu. Yang paling tepat surgery untuk kamu itu adalah namanya ablation robotic surgery. Itu yang di-advise sama dokter ini.
Ternyata dokter ini adalah salah satu profesor di UCLA di rumah sakit itu, dan dia adalah dokter yang terbaik menurut mereka. Saya sendiri nggak tahu juga, cuman nurse-nya bilang, puji Tuhan kamu dapat dokter ini katanya, karena ini adalah dokter yang terbaik katanya gitu. Akhirnya setelah katanya, saya tahu bahwa alat ini nggak semua rumah sakit yang ada, hanya beberapa rumah sakit yang ada. Di California ya either UCLA atau Loma Linda. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, kalau memang ini yang terbaik untuk saya, supaya saya bisa buang air kecil, saya serahkan aja sama Tuhan. Akhirnya kita putuskan untuk surgery. Ternyata saya mengetahui bahwa surgery itu pakai air, bukannya pakai alat yang lain gitu loh. Saya lihat di YouTube, wah luar biasa alatnya. Jadi memotong prostat saya itu adalah dengan air gitu loh. Setelah surgery memang ada pendarahan beberapa kali gitu loh. Tapi selama Oktober 14 saya masih tetap memakai kateter lebih kurang 4 bulan. Setelah 3 hari kemudian kateter saya dicabut. Sampai sekarang saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu setia dan baik. Karena kalau barang siapa setia kepada Dia dan meminta kepada Dia, Tuhan pasti dengar dan memberikan yang terbaik. Dan saya juga terima kasih kepada Pastor Paul juga, dan juga Ibu dan juga teman-teman di sini mendoakan saya supaya saya sembuh gitu loh. Saya bangga mempunyai pastor seperti Pastor Paul, bisa mengunjungin saya juga dan kedatang ke rumah mendoakan sama Pak Bengki dan istri, sama-sama mendoakan. Saya yakin dan percaya doa-doa saudara dan pertolongan Tuhan, saya sampai saat ini sudah sembuh dan tidak pakai kateter lagi, dan buang air kecil lancar gitu loh. Jadi puji Tuhan, saya bangga mempunyai Tuhan seperti Dia. Dengan kejadian ini saya makin setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lu atas kesaksiannya. Kiranya kesaksian Pak Lu dapat memberikan kekuatan bagi kita, the power of prayer. Ya. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita akan menyambut Tuhan lagi dengan menyambut khotbah kita dengan pujian Jesus It Is You. The sun to rise, brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. My food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you.
one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my love here and beyond. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true, Jesus, it is you. Saya silakan jemaat untuk duduk. Kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Poppy Adijaya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di akhir tahun ini Tuhan, kami masih boleh mendengar akan firman-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan, kasih sayang-Mu selama tahun ini Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mohon juga Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami bahkan seluruh hidup kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi berkat, yang boleh memberkati kehidupan kami dan membuat kami lebih mengasihi Tuhan, lebih setia dan taat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ke-13. Ayat 3 sampai dengan 13. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-3 sampai dengan 13. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan 13. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kita baca sama-sama ya. Maka mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu
Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Lalu mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu adalah Tuhan." Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada dan murid-murid itu yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka, demikian juga dengan ikan itu. Kita sampai situ, kita sambung dengan ayat 20 sampai dengan 23. Ayat 20 sampai dengan 23. Ketika Yesus berpaling, Yesus sedang mengikuti mereka. Itu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, dia akan menyerahkan engkau." Ketika Petrus melihat itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan ia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar itu di antara saudara-saudara itu, murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Sekian, silahkan duduk. Terima kasih. Saudara, di setiap akhir tahun, juga di akhir tahun 2024 ini seperti sekarang ini, tentu banyak di antara kita dan hampir semua dari antara kita itu bisa berkata begini, "Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa melewati tahun 2024 ini dengan selamat. Saya bersyukur karena Tuhan telah menolong, memberkati, memelihara, dan menyertai perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini." Nah, saudara, kalau kita bisa berkata demikian, berarti kita semua telah mengalami pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Usually at the end of the year and now at the end of 2024, many of us will say, "I am grateful to God and I'm able to get through 2024 safely. I am grateful that God had helped, blessed, preserved, and accompanied our journey in the life in 2024. If we can say this, it means that each of us has experienced God's care and provision in life." Memang benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara hidup kita sampai pada saat ini. Tapi pernahkah kita bertanya atau pernahkah kita berpikir apa maksud Tuhan dengan memelihara dan mencukupi kebutuhan kita?
It is true that God is faithful, He loves us and never forsake us. He always preserves our lives. But have we ever asked or thought about what God means by always caring and providing of our lives? Nah, di dalam pembacaan Alkitab kita sore ini kita melihat peranan daripada Tuhan Yesus di dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Dikatakan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Dan Yesus itu tidak ada lagi bersama-sama dengan muridnya secara fisik. Nah, murid-murid ini kemudian kembali kepada profesi mereka yang semula, yaitu menangkap ikan. Nah, pada waktu itu, di dalam pembacaan ini dikatakan, murid-murid itu sudah semalam-malaman menangkap ikan, tapi malam itu mereka tidak dapat apa-apa. Jadi kita bisa membayangkan keadaan murid-murid pada waktu itu, mereka itu lapar, mereka itu lelah, ya, dan mereka itu tentu saja putus asa. Nah, Yesus tahu akan kebutuhan mereka. Yesus tidak tinggalkan mereka. Siang hari Yesus datang dan Yesus minta makanan, tapi murid-murid itu mengatakan mereka tidak punya apa-apa. Di sini waktu Yesus itu datang, murid-murid itu tidak mengenali Tuhan Yesus. In our Bible reading, we saw Jesus' role in caring for and fulfilling our needs. Jesus had risen from the dead and was no longer with his disciples physically. Jesus' disciples returned to their original profession, which was fishing. At that time, the disciples had been fishing all night, but got nothing. So they must be hungry and tired. Jesus knew their needs, and Jesus came at noon. Jesus asked for food, but the disciples had nothing. Here the disciples didn't recognize Jesus. Nah, melihat mereka tidak mengenalnya, lalu Yesus itu dikatakan Yesus menyuruh mereka itu menebarkan jala sekali lagi. Dan ternyata mereka itu dapat ikan banyak sekali. Nah, setelah dapat ikan banyak sekali, ternyata Yesus itu juga tidak diam sampai di situ saja. Mereka atau mengatakan mereka sudah dapat ikan dan Yesus meninggalkan mereka, tidak. Ketika Yesus tetap berserta dengan mereka, ketika mereka sampai di darat, ternyata sudah ada api dan di atasnya ada ikan dan roti. Yesus kemudian meminta beberapa ekor ikan yang baru ditangkap, menaruh di atas api itu, dan kemudian membagikan kepada roti itu dan ikan kepada murid-muridnya, dan mereka makan bersama. Then Jesus told them to cast the net again, and it turned out that they caught a lot of fish. When they already got a lot of fish, Jesus didn't leave them. When they arrived on the land, it turned out that there was already a fire with fish and bread on it. Jesus asked for some more fish that had been just caught, put them on the fire. Jesus then distributed the bread and fish and they eat together. Nah, ini adalah salah satu wujud daripada pemeliharaan Tuhan terhadap murid-muridnya. Tuhan tahu mereka lapar, mereka lelah, dan Yesus datang memenuhi kebutuhan mereka. Murid-murid diberi makan. Dan di sini kita melihat Tuhan Yesus itu memberi makan, memenuhi kebutuhan murid-muridnya itu tidak secukupnya, tetapi berkelimpahan. Mereka dapat ikan banyak sekali. This is one form of God's care for his children. Jesus knew that his disciples had failed to catch fish, so they were tired and hungry. Jesus came to meet their needs. Disciples were fed. Jesus met the needs of the disciples not just enough, but abundantly. Nah, di sini kita lihat ada maksud Tuhan Yesus dengan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya asal memenuhi kebutuhan mereka, ada maksud tertentu. Kita lihat Yesus itu tidak menyuruh murid-muridnya itu mengambil makanan sendiri lalu makan. Tapi Yesus mengambil ikan dan roti itu, Yesus membagi-bagikan kepada mereka dan mereka makan bersama.
Yesus melayani mereka. There is a purpose for Jesus in fulfilling their needs. We see that Jesus didn't tell the disciples to take their own food and eat. Jesus took the fish and bread, distributed to them, to the disciples. They eat together. Jesus served them. Sikap Yesus ini mengingatkan murid-muridnya akan perjamuan yang mereka adakan sewaktu Yesus masih ada di antara mereka. Nah, perjamuan yang membuat mereka itu mempunyai persekutuan dengan Yesus. Nah, sikap ini menyadarkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau tadinya mereka tidak mengenali Yesus, sekarang mereka mengenali Yesus itu adalah Tuhan dan guru mereka yang telah bangkit dari kematian. Jesus' attitude reminded his people of the banquet they had when Jesus was still among them. The banquet that made them have fellowship with Jesus. This attitude made them aware that he is Jesus. They recognized Jesus, which was their Lord, the teacher who was risen from the dead. Nah, satu pelajaran yang kita dapatkan di sini ialah kalau Yesus memelihara, memenuhi kebutuhan kita adalah dengan satu tujuan, yaitu supaya tercipta satu relasi dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Relasi dan persekutuan yang membuat kita itu makin mengenal Tuhan. Sebelumnya para murid tidak mengenali Tuhan, tetapi setelah Yesus memenuhi kebutuhan mereka, ayat 12 mengatakan mereka tahu Ia adalah Tuhan. One lesson we learn here is that Jesus cares for and meets our needs so that we have fellowship and relationship with Jesus. Fellowship that made us know God more. Previously, the disciples didn't recognize, but after Jesus meets their needs, they know that He is God. Saudara, Tuhan Yesus itu punya banyak atribut. Maha kasih, maha murah, maha adil, maha benar, maha kuasa, dan sebagainya. Nah, banyak dari atribut ini yang belum kita kenal dan yang belum kita alami. Nah, karena itu melalui setiap karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, setiap kali Tuhan memenuhi, melengkapi kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dengan atribut yang berbeda. Jesus has many attributes, all loving, all justice, righteous, powerful. Many of them we didn't know and had not experienced. Through every real work of God in this life, we can know Him more deeply with different attributes. Tahun 2024 dengan segala pengalaman bersama dengan Tuhan akan segera berakhir. Tuhan akan terus berkarya di dalam kehidupan ini, dan setiap karya Tuhan adalah kesempatan untuk kita lebih mengenal Tuhan. Oleh karena itu, pada saat kita mengalami, merasakan Tuhan memenuhi kebutuhan kita, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita juga diajarkan bahwa biarlah setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, biarlah disertai dengan doa. Berdoa supaya melalui setiap karya Tuhan di dalam hidup kita ini, mata kita boleh dibukakan dan kita boleh lebih mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dengan atribut yang berbeda yang mungkin belum pernah kita kenal. All our experience with God in 2024 will come to an end. God will continue to work in our lives. This is which is an opportunity to know God more. So we can pray that through every work of God, our eyes will be open and we will know God more deeply. Kemudian yang bagian yang terakhir di dalam pembacaan kita di dalam ayat 20-23 ada pembicaraan antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Kita tahu siapa Petrus itu. Petrus adalah seorang murid yang merasa bahwa dia sudah mengikut Tuhan selama hidupnya dan dia juga sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
Tetapi di dalam ayat 18 dan 19 Yesus mengatakan Petrus akan mati, diikat dan dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki. Nah, kalau kita dengar berita seperti ini sama seperti Petrus, tentu pikiran kita juga tadi terganggu. Dan karena Tuhan mengatakan ini, lalu Petrus juga ingin tahu, murid Tuhan itu bukan hanya dia. Jadi dia juga pengen tahu bagaimana dengan murid yang lain. Khususnya dia juga ingin tahu bagaimana dengan Yohanes yang dikatakan sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah yang akan terjadi dengan dia? Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Itu bukan urusanmu, engkau ikutlah aku. In verse 20 to 23 there is a conversation between Peter and Jesus. Peter who felt that he had followed God all his life. In verse 18 and 19, Jesus explained that when he died, he would be tied up and taken to a place where he didn't want to be. Hearing this, Peter felt disturbed and wanted to know what will happen with the other disciples. So he asked Jesus what will happen with John, the beloved disciples, but Jesus said, "This is not your problem, you follow me." Nah, sama seperti Petrus, kita akan memasuki tahun 2025. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita. Kita semua telah mengikut Tuhan, kita juga telah banyak mengalami pemeliharaan dan kasih Tuhan. Tapi bisa saja juga terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak nyaman atau yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Dan mungkin pada saat kita merasakan semua itu, kita akan terganggu dan kita akan merasa tidak senang. Dan lalu kita mulai membandingkan dengan sesama kita yang juga mengikut Tuhan. Dan pada saat yang demikian mungkin kita bisa meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sama seperti Yesus mengatakan kepada Petrus, itu bukan urusanmu, engkau ikutlah aku. Di sini Yesus juga mengatakan kepada kita, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita kemudian, jangan sampai fokus kita beralih kepada masalah atau hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Tapi yang Tuhan kehendaki ialah fokus hidup kita tetap kepada Tuhan. Tetap mengikut Tuhan dengan mendengar firman-Nya dan mengikut Dia. Like Peter, we all followed God and have also experienced much of God's care and love. We can also feel disturbed if something unpleasant happened to us while our fellow followers of God do not experience it. We can doubt God and care. As Jesus said to Peter, it's not your business, you follow me. Jesus also told us that the important thing is to follow God. Focus on God faithfully. Do not focus on other things, but focus only to Jesus. Listen to His word, trust and obey. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tidak tahu apa yang ada di hadapan kami, tapi tolong kami untuk setia mengikut Engkau sampai Engkau datang. Dan pada saat Engkau datang, Engkau boleh mendapati kami setia. Dan Engkau mengatakan kepada kami, sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bopi atas firman Tuhan-Nya. Kiranya di tahun yang akan datang kita dapat membangun relasi yang lebih dekat lagi pada Tuhan dan mengenal Dia lebih lagi. Oke, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian I Know Who Holds Tomorrow. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu siapa yang tahu masa depan kita. Mari kita puji Dia dengan I Know Who Holds Tomorrow. I don't
about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry toward the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be through the flame of flood, but his presence goes before me, and I'm covered with his blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amin. Amin. Jangan pergi dulu. Winnie akan membawakan persembahan pujian. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya.
Thank you, Winnie. Yes, He will make everything good in His time. Kita akan menyaksikan slide. Kita akan penyertaan Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa kepada gereja kita. Mari kita saksikan.
Segala kemuliaan hanya baginya. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa penyertaannya bagi gereja kita. Sekarang tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Berdoa pengucapan syukur dan juga berdoa untuk hari-hari yang akan datang. Saya persilakan Pendeta Paul. Mari kita berdoa, let us pray. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami setiap hari di tahun 2024 ini. We give you thanks, O Heavenly Father, for your presence in our lives each day in the year of 2024. Bapak, kami tahu bahwa akan ada hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak kami harapkan di tahun 2025. Tapi kami tahu bahwa Engkau sudah tahu bahwa akan semua itu terjadi. Lord, perhaps in the year of 2025, there will be things that happen that will not be pleasant, that we don't wish to happen to us. But Lord, we take comfort in the fact that you have already knew. You knew that it would happen. Dan kami percaya karena Tuhan sudah tahu, maka Tuhan akan mempersiapkan kami dan Tuhan akan nanti mengeluarkan kami dari persoalan kami. Heavenly Father, but knowing that you already knew it, we are confident that you will be with us and that you will also get us out of that situation. Kami percaya kekuatan-Mu akan cukup buat kami menghadapi apapun. We believe, Lord, that your strength, your power is enough for us to face whatever comes our way. Bapa dalam surga, biarlah lewat apa yang kami alami, kami akan lebih mengenal Engkau. So we pray, Father, through everything that we will have to face in the year of 2025, we pray that we will get to know you more closely, more intimately. Dan iman kami akan bertumbuh, kasih kami kepada-Mu dan sesama juga akan bertumbuh. And we pray through all that we will experience, our faith will grow and our love for you and others will also grow. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. So Lord, we commit our lives into your hands. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kami semua. And we pray, may your Holy Spirit and the power and the fellowship of your Spirit be with us dari sekarang sampai kami berjumpa dengan Engkau di sorga nanti. From now on until we see you face to face in heavens above. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan How Great Thou Art, tapi chorusnya saja. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji
dulu, kita akan berdoa untuk doa. Jangan duduk dulu, kita tetap berdiri. Saya undang Pastor Steve untuk berdoa untuk fellowship kita. Mari kita berdoa bersama. Let's all pray together. Allah Bapa kami di surga, kami syukur bahwa Engkau selalu baik. God, we give you praise that you are always good. Walaupun kami tidak tahu apakah yang akan terjadi tahun depan, kami tahu Engkau sudah ada di sana. Dan Engkau selalu baik dan selalu setia. God, even though we don't know what's going to happen next year, we know that you're already there. And we know that you're always good. And you're always faithful. Sebentar lagi kami mau merayakan malam tahun baru bersama-sama, makan bersama, nyanyi bersama, joget-joget bersama, bercanda bersama, dan menikmati malam ini. God, we're ready to eat together, to celebrate together, to sing together, and we just pray that tonight would be a blessing to everybody who's here. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan kami. Amin. Seperti tadi Pastor Steve sudah katakan, kita akan makan bersama. We can have a dinner together, then we're going to sing and joget-joget too. Okay? Jadi jangan pulang dulu, kita akan makan dan bersukacita bersama mengakhiri tahun 2024. Saya persilakan jemaat untuk ke ruang makan.